Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi di sini aku bakal bahas materi geografi kelas 10 semester 2 yaitu bab perputaran bumi. Di sini aku bakal bahas pengertian tektonisme, jenis-jenis tektonisme dan juga dampak positif serta negatif dari tektonisme. Yang pertama, ada pengertiannya nih. Pengertian tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan serta struktur di suatu tanah di suatu daerah. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan juga orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, balik ke atas maupun ke bawah melewati daerah yang sangat luas. Nah, jadi itu pengertian dari tektonisme. Selanjutnya ada jenis-jenis. Kayak yang di atas sudah aku bilang, jenis itu ada dua, yaitu yang pertama epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal ke atas maupun ke bawah melewati daerah yang sangat luas. Sedangkan epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah yang sangat luas. Lanjut, ada dampak positif dan negatif dari tektonisme. Yang pertama-tama kita bahas dampak positif. Dampak positif itu yang pertama menciptakan keanekaragaman bentuk bumi. Yang kedua, memunculkan logam-logam berharga. Yang ketiga, memunculkan mineral-mineral yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, membantu mengatur tingkat karbon dioksida di bumi. Ada satu lagi yaitu menciptakan tempat-tempat wisata yang indah. Nah, kalau dampak negatifnya ini ada menimbulkan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, erosi, dan longsor. Yang kedua ada merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan manusia. Yang terakhir, dampak negatif itu ada berdampak jangka panjang terhadap perubahan iklim. Nah, segitu aja materi tentang tektonisme. Selanjutnya ada vulkanisme yang bakal dijelasin sama. Yang selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme sendiri merupakan proses yang berkaitan dengan aktivitas magma dari dalam bumi yang naik ke permukaan bumi melalui retakan atau celah kerak. Aktivitas ini dapat menyebabkan terbentuknya gunung berapi dan fenomena geologi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam vulkanik yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada erupsi vulkanik atau letusan gunung berapi akibat adanya tekanan magma dari dalam bumi. Yang pertama ada erupsi efusif atau lavalik, yaitu keluarnya magma dari dalam dengan bentuk cair tanpa adanya ledakan yang besar. Yang kedua adanya erupsi eksplosif atau ledakan. Letusan yang disertai gas dan material padat seperti batu dan abu vulkanik. Yang selanjutnya ada intruksi magma, yaitu pergerakan magma dari dalam kerak bumi tanpa mencapai permukaan bumi, membentuk struktur seperti batolit atau intruksi besar yang membentuk inti pegunungan. Yang kedua adalah kolit atau magma yang berbentuk tonjolan di bawah permukaan. Yang ketiga ada sil, magma yang menyusup di antara lapisan batuan secara horizontal. Yang keempat ada dike atau magma yang memotong lapisan batuan secara vertikal. Yang ketiga ada ekstruksi magma atau keluarnya magma ke permukaan bumi yang membentuk gunung berapi dan fenomena seperti gunung api strato atau bentuk kerucut dengan erupsi eksplosif dan efusif secara bergantian. Selanjutnya ada gunung api perisai atau gunung api landai dengan lava cair yang mengalir jauh. Yang selanjutnya ada gunung api mar, gunung api kecil dengan letusan eksplosif yang membentuk kawah yang besar. Dampak negatif dari vulkanisme diantaranya menimbulkan awan panas dan lava pijar yang dapat menghanguskan pemukiman, lingkungan, dan korban jiwa. Lahar yang dikeluarkan dari gunung api membuat sungai mengalami pendangkalan. Material eksalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Gejala
Vulkanisme dapat dibagi menjadi gejala awal dan gejala pasca vulkanisme. Pada gejala awal vulkanisme, gejalanya adalah seperti peningkatan suhu di sekitar kawah gunung api, sumber air mengering, pohon-pohon mengering dan mati, gempa tremor meningkat, suara gemuruh, binatang-binatang liar mengungsi, serta terdengar suara gemuruh akibat naiknya magma. Panas magma menimbulkan asap tebal, tanaman mendadak layu atau kering, serta hewan-hewan turun dari gunung. Kalau untuk gejala pasca vulkanisme, itu seperti muncul gletser atau sumber air panas, kemunculan belerang atau sumber gas, munculnya sumber air yang mengandung mineral. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Seisme disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang diakibatkan oleh tenaga endogen. Penyebabnya adalah pergeseran lempeng bumi, letusan gunung api, runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung, runtuhnya gua-gua besar, peledakan dinamit, nuklir atau palo yang dipukulkan ke permukaan bumi. Terima kasih. Jenis-jenis seisme A yang itu berdasarkan penyebab. Yang pertama yaitu gempa tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, subduksi, transform, atau divergensi. Yang kedua yaitu gempa vulkanik, terjadi akibat aktivitas vulkanik seperti pergerakan magma di bawah permukaan. Yang ketiga yaitu gempa akibat aktivitas manusia, dipicu oleh kegiatan manusia seperti pengeboran, pertambangan, dan lain-lain. Yang B yaitu berdasarkan kedalaman fokus. Yang pertama yaitu gempa dangkal pada fokus kedalaman kurang lebih dari 70 km umumnya menghasilkan kerusakan yang lebih signifikan. Yang kedua yaitu gempa menengah, fokus antara 70-300 km. Yang ketiga yaitu gempa dalam, fokus lebih dari 300 km. Biasanya dampaknya lebih tersebar karena energi yang diserap selama perjalanan ke permukaan. Yang C yaitu berdasarkan mekanisme patahan. Yang pertama gempa sesar atau strike slip, terjadi akibat pergeseran horizontal sepanjang sesar. Yang kedua yaitu gempa normal, disebabkan oleh gaya tarik yang membuat kerak bumi merenggang dan patah secara vertikal. Yang ketiga yaitu gempa terbalik atau reverse, terjadi karena penumpukan yang mendorong kerak bumi ke atas. Pengertian tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan berperan dalam pembentukan permukaan bumi. Tenaga ini meliputi aktivitas tektonisme, gerakan lempeng bumi, vulkanisme, aktivitas gunung berapi, dan seisme gempa bumi. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentuk dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Contoh tenaga eksogen adalah pelapukan, erosi, sedimentasi, abstrasi, deflasi, korosi, eksarasi, mass wasting. Dampak positif endogen. Terbentuknya pegunungan lipatan dan patahan. Terbentuknya gunung api. Terbentuknya daratan. Terbentuknya lahan pertanian yang subur. Terjadinya patahan yang menghasilkan bentuk permukaan bumi yang indah. Terjadinya vulkanisme yang menghasilkan bahan tambang bernilai ekonomis. Dampak negatif endogen. Letusan gunung api yang menyebabkan bencana alam. Gempa bumi yang merusak infrastruktur dan mengancam nyawa manusia. Pergerakan lempeng tektonik yang memicu bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Abrasi pantai yang merusak garis pantai. Longsoran salju yang merusak area sekitar. Rusaknya hutan, lahan pertanian, dan permukiman penduduk. Dampak positif oksigen.
Terbentuknya habitat baru, daratan bumi menjadi luas, daerah tambang menjadi lebih mudah dijangkau. Sedimentasi dapat membuat sebagian daratan menjadi subur. Pelapukan dapat menciptakan bentuk muka bumi yang indah, memunculkan objek wisata. Dampak negatif oksigen. Kerusakan area permukaan, pertanian, dan jalan akibat banjir dan erosi. Kerusakan angin dapat menimbulkan bencana di daerah permukiman seperti puting beliung dan badai. Dasar sungai menjadi lebih dangkal karena terjadinya proses erosi dan sedimentasi. Abrasi juga membuat garis pantai menjadi hilang. Muara sungai penuh dengan hasil erosi dari hulu, akibatnya ketersediaan air menjadi lebih berkurang dan terjadinya pencemaran air. Pembentukan dan persebaran lapisan tanah. Tanah merupakan lahan dan salah satu komponen dalam bentuk muka bumi. Lahan yang dimaksud di sini adalah kondisi tanah. Tanah juga merupakan salah satu sumber daya yang sering dimanfaatkan oleh manusia, menanam tumbuhan, membangun rumah, hingga beraktivitas pun memerlukan tanah. Sedangkan lapisan pada tanah adalah susunan yang terbuat dari tingkatan dan secara spesifik bisa dibedakan secara kimiawi, geologi, dan biologis. Ketika sebuah tanah dipotong secara vertikal dari samping, maka bentuk lapisan tanah akan terlihat jelas karena pada tingkat atau lapisan memang memiliki perbedaan karakteristiknya. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan baik dari pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Prosesnya dimulai ketika batuan menjadi lunak atau berubah komposisinya. Saat batuan melapuk, beberapa bahan tanah mulai muncul menahan sampai akhirnya bahan induk tersebut berubah menjadi tanah.